Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan masih bersama Miss Dwi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan masih dalam keadaan semangat belajar. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi jenis saran, ajakan, dan arahan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang dibaca atau disajikan secara tulisan. Dan KD ini juga memiliki tujuan agar siswa atau kalian dapat mengidentifikasi jenis saran, ajakan, dan arahan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang dibaca secara baik dan benar. Mau tahu apa saja penjelasan tentang teks persuasi ini? Simak video pembelajaran berikut ini. Pengertian dari teks persuasi adalah teks yang menyajikan bacaan yang bersifat membujuk, menyuruh, ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Sementara tujuan teks persuasi adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat dalam tulisan itu benar dan terbukti sehingga pembaca melakukan apa yang menjadi ajakan dari tulisan tersebut. Untuk ciri teks persuasi ada beberapa diantaranya. Yang pertama, berisi data dan fakta. Seperti yang kita ketahui, tujuan utama dari teks persuasi adalah untuk mempengaruhi pembaca. Jadi, data dan fakta tersebut sangat penting perannya sebagai alasan-alasan yang kuat dalam mendukung isi dari tulisan kita. Sehingga dari data dan fakta yang disajikan di dalam tulisan tersebut, pembaca menjadi lebih yakin untuk melakukan sesuatu yang memang menjadi himbauan penulis. Ciri yang kedua adalah argumen harus meyakinkan pembaca. Teks ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Oleh karena itu, tulisan ini biasanya menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Untuk penjelasan kata penghubung argumentatif akan dijelaskan pada subbab kebahasaan teks persuasi pada pertemuan selanjutnya. Dan ciri yang terakhir dari teks persuasi ini adalah berisi kata-kata bujukan. Seperti yang kita lihat tadi dari pengertian teks persuasi adalah sebuah teks yang bersifat membujuk, tentunya isinya berupa kata-kata ajakan. Selain kata-kata ajakan, teks ini juga banyak menggunakan kata-kata bujukan dan kata kerja imperatif. Contoh katanya akan kita bahas pada pembahasan kebahasaan teks persuasi. Selanjutnya adalah jenis teks persuasi. Jenis teks persuasi ada beberapa, diantaranya adalah yang pertama, paragraf persuasi politik. Paragraf persuasi politik adalah paragraf yang isinya berusaha mengajak atau mempengaruhi pembacanya untuk melakukan sesuatu atau berpartisipasi ke dalam dunia politik. Teks ini juga berfungsi untuk atau digunakan pada saat kegiatan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Jenis yang kedua adalah paragraf persuasi pendidikan. Paragraf persuasi pendidikan ini digunakan oleh lembaga atau orang yang berada di dalam dunia pendidikan untuk tujuan membantu dunia pendidikan. Paragraf ini umumnya berupa himbauan, anjuran, motivasi, atau bisa juga panduan. Dan paragraf ini biasa digunakan oleh para guru-guru untuk memberikan semangat kepada murid-muridnya agar selalu semangat belajar. Jenis teks persuasi yang berikutnya adalah paragraf persuasi advertensi. Paragraf ini digunakan untuk tujuan komersil yang biasanya dipakai oleh produsen-produsen produk tertentu untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada para konsumen. Paragraf ini biasa juga disebut dengan iklan atau poster. Jenis teks persuasi yang terakhir adalah paragraf persuasi propaganda. Paragraf persuasi propaganda umumnya menyampaikan suatu informasi yang bertujuan agar pembacanya mau mempercayai atau melakukan apa yang disampaikan oleh penulis di dalam paragraf tersebut. Paragraf ini biasa kita jumpai di beberapa media massa atau di majalah guna untuk meyakinkan suatu pendapat para ahli atau seseorang dalam menyikapi suatu fenomena yang sedang terjadi. Demikianlah penjelasan tentang teks persuasi pada pertemuan kali ini.
Miss Dwi berharap dengan video pembelajaran ini dapat membantu proses belajar kalian di rumah. Miss Dwi ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Miss Dwi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.